kampung yang berada di tengah laut atau kampung laut. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi kita keliling ya mengitari kampung ini, kampung yang berada di tengah laut ini. Punya perahu semua ya. Jadi setiap warga di sini tuh kayaknya wajib ya punya perahu. Sekolahannya pun dekat laut. Ya ini sekolahan ya Pak ya. Oh ini sekolahan teman-teman, ini sekolahan. Nah itu terlihat ya. Dan dekat laut ya itu terlihat ya. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya akan mencoba eksplor ke sebuah tempat yang berada di Pulau Nusa Kambangan ya. Kita akan naik perahu ini ke sebuah lokasi kampung laut. Kita sewa charter kapal ini ya. Oke teman-teman, ikuti petualangan dan penelusuran kami kali ini di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Oke, para netizen semuanya, kita sekarang sudah berada di atas perahu, tepatnya di Bengawan Donan. Bengawan Donan itu adalah pelabuhan Tanjung Intan di kota Cilacap. Kali ini kita bersama Petung Sewu akan mengeksplor kampung laut yang berada di Nusa Kambangan Barat. Dan kali ini kita akan mendekati pintu gerbang Sodong, yaitu pintu gerbang akses untuk keluar masuknya aktivitas yang ke arah Nusa Kambangan atau yang akan menuju ke lapas-lapas. Di sini ada dua dermaga, yaitu dermaga Wijayapura yang ada di darat dan dermaga Sodong yang berada di Pulau Nusa Kambangan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ikuti petualangan Petung Sewu. Para pemirsa semuanya, sebentar lagi kita mendekati pintu gerbang Sodong, yaitu pintu gerbang tempat di mana untuk akses keluar masuknya aktivitasnya para pegawai dan para yang beraktivitas yang ada di sini. Kita lihat itu ada lapas, ada tulisannya Pulau Nusa Kambangan. Kita lihat itu ada kapal-kapal untuk mengangkut karyawan atau petugas-petugas lapas. Kita lihat. Jadi sebuah tempat yang lumayan jauh dengan kisaran waktu 1 jam untuk sampai ke sana. Kita menyewa perahu ini karena aksesnya memang seperti ini, harus menyeberangi laut dengan perahu ya, di sebuah lokasi perkampungan yang ada di wilayah perbatasan ya, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini nanti kita akan eksplor langsung sana, mereview tuntas keunikan yang ada di sana, kampung yang semua bangunannya itu dibangun di atas air laut. Ini sangat unik dan sangat menarik tentunya untuk kita datangi, untuk kita review ya teman-teman. Jadi jangan di skip, ikuti terus penelusuran kita kali ini. Nah, mudah-mudahan petualangan kita kali ini diberi kelancaran ya, agar kita bisa sampai ke lokasi, bisa menunjukkan ke pemirsa semua bagaimana keunikan kampung atau desa yang dibangun di tengah lautan. Oke, untuk teman-teman semuanya, kita sebentar lagi akan memasuki desa yang namanya Kampung Laut. Tapi Kampung Laut tersebut suatu daerah kecamatan. Jadi kecamatan Kampung Laut itu beradanya di seberang laut atau seberang Segara Nakan, tapi masih ikut wilayah
Kabupaten Cilacap. Untuk keseruannya nanti kita lanjut ke Kampung Laut, Ujung Gagak. Oke, teman-teman semuanya, kita sekarang sudah memasuki Desa Kampung Laut, dan jembatan ini adalah jembatan menghubungkan dua desa antara Ujung Gagak dan Kampung Laut. Nanti untuk lebih serunya lagi, kita explore lebih jauh lagi, teman-teman. Oke, ikutin terus Petung Sewu. Oke, semuanya, kita sekarang sudah mendarat di suatu desa namanya Klaces. Itu masih dengan Kecamatan Kampung Laut. Kampung Laut mengikut di Kabupaten Cilacap. Kita tanya-tanya dulu sama warga lokal. Jadi saat ini kami berada di Kampung Laut, Pak ya. Tepatnya desa apa, Pak? Desa Klaces. Ada yang unik yang ingin kami tanyakan, Pak. Di sini kan jauh dari kota ya, Pak ya. Nah, untuk akses transportasi juga tentunya sangat mahal. Dan ini kan banyak juga rumah-rumah yang sudah permanen, yang walaupun sebagian tadi sudah ada ya, masih ada yang tanggung tadi yang kita lewat. Nah, untuk biaya pembangunan itu bisa berapa kali lipat, Pak? Dari misalnya kita bangun di kota gitu habis 100 juta, kalau di sini bandingannya berapa per berapa, Pak? Ya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Sampai segitu, Pak ya? Sampai segitu ya. Mahalnya terletak di transportasinya atau di materialnya, Pak? Ya transportasi juga, langsir material juga. Jadi kalau biaya pembelian bahan itu standar dari penjualnya, tapi yang lain-lainnya, yang langsir dan transportnya itu ya yang mahal ya. Nggak cuma apa, aksesnya perahu juga, Pak ya? Perahu juga. Pasir, bata gitu. Pasir. Dengan Bapak siapa ini, Pak, kalau bisa diperkenalkan? Saya Rohim. Ibu siapa? Nah, Ibu ini asli kelahiran dari mana tadi? Pangandaran. Berarti ikut Sunda ya. Jadi wilayah sini itu bahasanya ada dua ya. Wah, iya. Bahasa Jawa, Cilacap, sama Sunda. Banyak kan sih pendatang dari sini. Pendatangnya juga dari Sunda semua. Oh. Akan mereview keunikan kampung yang ada di tengah laut ini. Tawar hujan. Oh, tawar hujan. Oh ya. Oh, nggak asin ya, Bu ya airnya? Oh, dulu Lagi nggak asin. dulunya asin. Oh, sering asin. Sering kali asin. Kalau asin itu di musim hujan atau apa gitu? Di musim Pas hujan gitu. enggak, kalau lagi nggak ada hujan. Oh, malah. Hujan malah asin. Malah Oh, asin. gitu ya. Ya, karena air rob gitu masuk. Oh, air laut. Campur air hujan. Ini karena ada air hujan jadi nggak begitu asin. Nggak begitu asin ya, Bu ya? Bukan berarti nggak asin ya? Masih ada asin-asinnya. Coba dicicipi, Pak. Tadi. Sekarang nggak begitu asin. Nggak sama. Nggak asin. nggak asin ya? Mari, Bu. Ya. Kita mampir ke tempat pengrajin gula aren. Gula batok. Gula batok. Gula merah. Ini prosesnya. Oh, seperti ini ya. Oh, direbus ini ya? Iya. Coba, Pak, tadi ditanya. Untuk perebusan ini makan waktu berapa jam gitu? Sekitar 5 jaman lah, kadang-kadang lebih. Sudah jadi gula. Iya, Nanti tinggal dicetak ya, Mas. iya, tinggal dicetak. Ini berapa liter ini, Mas?
sekitar berapa ya? 90-an. 90 liter. Nanti jadinya gula berapa kilo itu? Kadang-kadang sampai 15 kilo jadi. 90 liter jadi 15 kilo. Ya, lumayan ya. Dengan siapa ini? Mas siapa? Mas Nur Sigit. Nur Sigit, pengrajin gula. Pengrajin gula ya. Desa Mutean. Mutean ya masuknya. Masuknya Klaces. Oh ini sini masuknya sudah Klaces. Oh, Klaces ya. Oh. Tapi masih kecamatan Kampung Laut, Masih Kampung Laut ya. Kabupaten Cilacap. Oke, semuanya kita sudah sampai di desa yang namanya Desa Kampung Laut. Tapi desa tersebut meliputi ada 10 desa. Jadi masuk satu kecamatan yaitu Kecamatan Kampung Laut. Nah, dulu di sini ini emang betul-betul rumahnya di atas laut, Mas. Makanya dinamakan Kampung Laut. Dulu pada era tahun 70-80 ke sini dan 90 pun masih rumah-rumah di sini rumahnya panggung. Rumahnya panggung di atas laut. Jadi makanya dinamakan Kampung Laut. Kalau semakin perubahan zaman, desa ini sudah diuruk rata-rata seperti ya, daratan dengan tanah, Mas. Jadi sebelum tanah ya, sebelum jadi rumah permanen seperti ini, dulu rumah-rumah yang di sini itu rumah panggung gitu ya. Rumah panggung, betul. Kita bisa berjalan ke sana Ayo, ya. kita nanti coba menelusuri keunikan Kampung Laut ini ya. Ya. Itu masih wilayah Cilacap Pak ya. Masih wilayah Cilacap. Tapi rata-rata sudah hampir seperti ada di kota. Iya, seperti di daerah-daerah yang pada umumnya ya. Iya, pada umumnya di kota. Nah, Ini kita lihat sudah seperti di kota. seperti kampung-kampung pada umumnya. Iya. Assalamualaikum, Pak. Nampakaken saya Pak Dandit dari Cilacap, teman saya ini dari Jawa Timur. Lagi repot ini ya kayaknya. Repot nggak? Paling sebentar. Bapak asli Kampung Laut. Asli Kampung Laut, Desa Ujung Alang. Ujung Alang, kelahiran kan ya Mas? Asli. Aku pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa ya Mas ya? Apa lah, Campuran ya. Kenapa pada apa? Jadi gini Pak Trisno, dulu yang pernah saya dengar, Ya. namanya Desa Kampung Laut, itu dulu kan betul-betul rumahnya di atas laut ya Pak ya? Iya benar, itu dulunya panggung itu. Panggung. Nah, Kayu itu. kayu. Jadi dengan zaman modern sekarang, masyarakat lokal sini umumnya sudah menguruk Iya pakai tanah. tanah ya. Tanah. Nah itu mulai bangunan permanen tahun berapa Pak Tris? Kemarin itu udah lama sih ya. Tahun berapa ya? Masih kecil ya Mas. Tahun 80-an mungkin ya? 70, 80 ya? 80-an. Itu waktu masih rumah panggung. Panggung itu. Dan mulai modern ke sini sekitar tahun 80-an sudah mulai banyak menguruk Tanah ya. tanah ini ya. Nimbun-nimbun tumbang panggungnya itu. Nah, demikian teman-teman, ini dari Pak Trisno, orang lokal Kampung Laut, kelahiran Kampung Laut ya Pak ya. Yang mana dulu kalau akses mau ke Cilacap otomatis lewat laut. Laut. Lebih cepat lewat laut ya Enggak. daripada muter lewat darat jauh ya. Enggak bisa lewat Nggak darat. bisa malah. Ini tentunya kan sangat unik sekali ya Pak Dadi. Iya. Sebuah perkampungan yang ada di tengah-tengah laut ya. Ya, Yang betul. seperti diceritakan oleh warga tadi bahwa dulu memang kampung ini rumahnya tuh panggung semua. Panggung ya kan? semua. Di era modern semakin berkembang kemajuan zaman, akhirnya lambat laun warga itu berinisiatif untuk menguruk rumahnya lahannya dengan tanah. Betul. Nah itu kan tentunya memerlukan biaya yang sangat Betul. tidak sedikit ya. Jadi gini Mas, karena warga masyarakat lokal Kampung Laut pengen lebih maju lagi, mereka pun biar aksesnya lebih mudah lagi Mas. Ini dengan cara mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, ini untuk menguruk tanah tersebut untuk dijadikan daratan dan untuk ditempatin sebagai tempat tinggal Mas. Dan rata-rata di sini mayoritas untuk warganya atau masyarakatnya satu ada yang nelayan,
mata pencahariannya tuh hampir 70% nelayan. Ya, sisa 30%-nya ada yang bertani, karena lahan di sini juga lahan produktif, bisa ditanamin segala jenis tanaman-tanaman. Dan Gitu. untuk biaya yang sedemikian besar dan untuk membangun rumah di sini pun, membuat satu rumah di sini kalau Darat, dibuat di kota itu bisa jadi 3 rumah, betul. ya kan? Iya, karena satu Mas, akses untuk membawa material, ya, Iya. akses dari darat, dari kota katakan, beli material, diangkut, dibawa ke sini, terus material tersebut ditumpuk untuk nanti dilangsir menuju ke rumah yang mau dibangun. Itu cukup 3 kali lipat ya? Iya, Ya. itu cukup mahal harganya. Jadi katakan semen kalau kita beli di kota di darat itu 40.000, itu sampai sini bisa sampai 80 atau 90.000 Mas. 3 kali lipat. Iya, itu 3 kali lipat. Kalau di kota kita bisa bangun harga 100 juta sudah besar. Ya. Di sini 100 juta baru pondasinya. Baru pondasinya. Nah, gitu begitu ya, itu kira-kira begitu Mas. Dan di belakang layar saya juga mendengar bahwa banyak juga yang menjadi TKI Pak, warga ya, betul sini, Mas. Ya. Jadi rata-rata di sini untuk meningkatkan ekonomi keluarga itu banyak orang warga sini, khususnya entah itu yang laki-laki entah itu yang perempuan, itu mereka hijrah mencari tambahan untuk membantu orang tuanya dengan bekerja sebagai TKW atau TKI Mas. Itu rata-rata. Makanya kita lihat walaupun jauh dari kota, kita lihat rumah-rumahnya cukup bagus, Iya, dan permanen semua, bagus-bagus Pak. Iya. Kalau ini benar-benar di tengah laut, luar biasa sekali ya. Dan ini jembatan ini dinamakan jembatan apa ini Pak? Ini jembatan apung Mas. Jembatan apung ya? Iya. Ya, ini ya menghubungkan desa antara Nusa Kambangan yang tadi saya sebut desa Klaces dengan desa Kampung Laut ini, Jungalang. Ya, jadi kalau di sana itu sudah Nusa Kambangan ya? Ya, Sudah Nusa Kambangan. Di sini yang Kampung Lautnya gitu. Ya, Kampung Laut. Menyusuri di pinggir ya, kampung yang berada di tengah laut atau kampung laut. Nah, seperti ini situasi dan suasana di siang hari ini di sebuah perkampungan yang benar-benar kampung ini berada di tengah-tengah lautan, teman-teman. Nah, di sana terlihat ya rumah-rumah sudah banyak yang permanen. Nah, dulu ya kampung ini itu rumahnya itu rumah-rumah panggung di tahun era 80-an. Nah, semakin berkembangnya kemajuan zaman, jadi warga sini, kampung laut ini itu banyak yang menjadi TKI, kerja di luar negeri, sehingga perekonomian mereka itu semakin maju gitu ya. Jadi bisa membangun rumah-rumah yang awalnya itu dulunya rumah panggung, sekarang menjadi rumah permanen seperti ini. Dan tentunya tidak biaya yang dibutuhkan itu tidak sedikit. Tapi karena ditunjang dengan hasil sebagai pekerja ya migran ya di luar negeri, tentunya gaji mereka juga lumayan, sehingga rumah-rumah mereka itu bisa dibangun seperti ini permanen dan sudah mulai berkembang dan maju tentunya ya. Jadi kebanyakan warga sini itu mayoritas pekerjaannya itu nelayan, banyak yang nelayan, tapi juga banyak juga yang menjadi tenaga kerja Indonesia. Untuk pembangunan dari rumah atau warga membangun rumah itu biayanya itu 3 kali lipat
dibanding dengan daerah-daerah yang lainnya, maksudnya daerah perkotaan ya. Kalau misalnya orang membangun rumah di kota itu bisa menjadi tiga rumah, di sini hanya cukup menjadi atau bisa berdiri bangunan itu satu rumah, 3:1. Karena apa? Biaya yang mereka keluarkan untuk beri material itu 3 kali lipat ya, dari mahalnya transportasi, lansir. Ya. Lansir itu kita misalnya beli pasir atau bata itu ditaruh di satu tempat, titik kumpul satu lokasi dan dioper lagi menggunakan perahu-perahu kecil sampai ke lokasi yang akan dibangun tersebut. Nah, itulah yang membuat biaya pembangunan rumah di kampung laut ini sangat membengkak ya. Namun sebaliknya teman-teman, tanah pekarangan di sini itu murah. Kalau tidak salah itu 1 kali 14 meter itu harganya 300.000 ya, murah sekali. Namun kebalikannya, ketika ingin membangun rumah di wilayah sini itu membengkaknya 3 kali lipat. Nah, sini luar biasa ya teman-teman ya. Jadi kita keliling ya, mengitari kampung ini, kampung yang berada di tengah laut ini. Di setiap bibir-bibir atau di belakang-belakang rumah warga itu pasti ada perahu. Jadi alat transportasi mereka itu kebanyakan itu transportasi air menggunakan perahu kecil atau sampan-sampan seperti ini ya. Namun juga ada kendaraan roda 2 yang tentunya kalau misalnya untuk ke kota mereka tuh memuat motornya tuh dengan armada perahu ini dan ke kotanya baru dinaiki. Pun sebaliknya kalau sudah sampai di pinggiran laut mereka menuju ke rumah mereka masing-masing dengan apa? Ya, hampir semua orang sini memiliki perahu ya. Hampir semua mempunyai perahu ya, Pak ya. Punya perahu semua ya. Jadi setiap warga di sini tuh kayaknya wajib deh punya perahu. Sekolahnya pun dekat laut. Ya, ini sekolahan ya, Pak ya. Oh, ini sekolahan, teman-teman. Ini sekolahan. Nah, itu terlihat ya. Dan dekat laut ya, itu terlihat ya. Nah, kayak ayam gitu ya orang sini ya. Damai gitu ya, Pak ya. Nah, dan masjidnya pun dekat laut. Nah, seperti itu. Nah, luar biasa. Ini sangat keren ya. Inilah yang membuat kita penasaran untuk datang ke Cilacap ini, mereview dan mengeksplor secara langsung dan secara tuntas bagaimana keunikan yang ada di Pulau Nusa Kambangan ini, yang ada perkampungan yang benar-benar berada di tengah lautan seperti ini. Ke sana rumahnya udah mewah-mewah. Iya, semakin ke sana semakin banyak yang mewah, Pak ya. Kalau di pinggir-pinggir sini masih ada yang panggung nggak ya, Pak? Masih ada 1-2 yang panggung. Semakin tengah ke sana semakin mewah. Nah, ini jamban, Pak ya, banyak kan jamban ya. Jadi untuk MCK mungkin di sini juga. Tapi sumur ada, Pak ya, sumur air yang tawar ya. Seperti ini, teman-teman. Pun terlihat jamban-jamban atau apa WC ya, untuk buang air atau buang hajat itu langsung di. Oh gitu ya. Sungai ya. Kalau kita keliling sungai semua seperti ini ya, Pak ya. Ya oke. Sip. Nah seperti ini teman-teman ya. Eksplor dan petualangan kita hari ini berada di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, sebuah perkampungan yang ada di tengah lautan, yang tentunya kalau kita mengelilingi kampung ini pun masih membutuhkan durasi yang sangat lama. Tapi kita akhiri sampai di sini dulu petualangan kita di kampung laut yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu narasi ucapan yang saya sampaikan, karena saya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Tidak lupa untuk teman-teman semuanya, saya doakan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya,
dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, keselamatan dunia sampai akhirat. Matang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.